Oke pemirsa, hari ini kita ketemu kulkas merek SAP 2 pintu kembali, tapi dalamnya seperti ini ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayak apa nih kabelnya kok kayak gini, Masya Allah. Rasanya saya nggak tega lihat kabelnya, dan ini kabel aslinya di sini tidak dipakai guys. Dan ini ada kabel tambahan di sini, nggak tahu nih kabel jalur apa. Mungkin ini sudah dipasang timer, tapi masang timernya di belakang bodi guys. Mungkin seperti itu ya. Nanti kita cek saja bagian belakangnya. Kata pemiliknya kulkas ini tidak dingin ya, tidak dingin. Memang tidak dingin sih. Saya datang tadi ya kayak gini aja ya. Pembekuannya itu kayak gini aja. Sebetulnya ini pembekuannya masih bagus, masih oke ya. Mungkin bisa juga ini kerusakan pada defrost atau kerusakan pada timer ya. Nanti kita cek saja yang kerusakan timer atau defrostnya nanti. Karena di sini ini aslinya menggunakan modul, tapi nanti kita cek aja apakah masih ada modulnya. Kita buka untuk ruangan bawahnya. Saya akan buka modulnya. Kita siapkan obeng main. Kita menuju ke ruang bawah guys. Oh, masih ada modulnya ya, karena di sini kita perhatikan masih menggunakan lampu LED. Berarti masih ada modulnya ya. Dan ini sama sekali tidak ada tanda-tanda dingin di ruang bawah. Tidak ada tiupan angin. Ya tidak ada ya, memang saya terlepas tadi anunya kulkas kipasnya. Kipasnya sudah kita turunkan, tapi memang tidak ada dingin guys. Katanya sudah 2 hari ini di cucuk ini nggak ada dinginnya sama sekali. Nih, nanti kita cari saja apa penyebabnya kulkas ini tidak dingin. Ini kita cek dulu ya untuk bagian modulnya, apakah masih normal modulnya, apakah masih bagus. Untuk jalur kabelnya, ternyata kabelnya masih utuh guys. Jadi sama sekali yang kabel jalur dari modulnya tidak ada yang dipakai satupun. Tapi saya perhatikan sudah ada defrost, sudah tidak ada termistor ya, termistornya sudah tidak ada. Dan ini untuk jalurnya masih asli semuanya, yang bagian dalamnya. Kalau kita melihat di freezernya, kita nggak tega ya melihatnya. Kok malah jalur untuk narik. Nah ini teman-teman ya, ini ada kabelnya tembus ke belakang, ini dikasih isolasi, turun. Nah di sini ada timer guys. Ini timernya ini nggak panas, nggak ada panas sama sekali. Jadi timernya ini nggak nggak hidup ya, nggak nyala, karena ini dingin banget ini timernya. Kalau kita perhatikan tadi kipas hidup ya, kipasnya nyala. Ini kompresor juga bergetar, tapi timernya ini harusnya mutar, tapi timernya tidak mutar. Oke, kita coba kita cocokkan lagi ya, apakah timernya berputar. Oke, kompresornya menyala. Ini timernya tidak mutar sama sekali. Kita perhatikan giginya di sini. Pelan-pelan kita perhatikan ya. Timernya nggak muter, tapi bergetar ya. Timernya ini ada getaran, tapi nggak muter. Sebenarnya saya merasakan getarannya. Nah itu berhenti ya, giginya berhenti, tidak mutar. Nah tidak mutar ya. Nanti coba kita posisikan ke defrost, apakah timernya muter atau stop. Ini getar timernya, atau ada kabel yang kurang connect mungkin. Getar tapi tidak muter sama sekali, giginya stop. Ada getaran, kompresor menyala.
kipasnya menyala, harusnya timernya ini juga menyala atau berputar ya. Nah, kita nggak muter ya timernya ya, harusnya muter ya. Jangan-jangan rusak ini timernya ya, kayaknya masih baru timernya ini. Katanya sudah 2 tahun nih setelah diperbaiki teknik sini, kata pemiliknya. Katanya juga normal setelah diperbaiki, tapi ini ada masalah lagi kali ini. Coba ya, kita putar, posisikan ke heater, apakah defrost oke atau tidak. Nah, kita perhatikan, kita posisikan ke defrost. Ini belum posisi defrost ya. Nah, sekarang posisi defrost, kita perhatikan. Ini posisi ya, kita posisikan ke kompresor, timernya menyala. Sekarang kita kembalikan lagi posisi defrost ya. Berarti jalurnya benar ini ya, betul ya. Ya betul ya, mungkin ya, karena ini sudah 2 tahun. Mantap guys. Kulkas ini normal ya, baru-baru ini rusak. Jadi setelah dibaiki teknisi itu pasangannya ini benar. Cuman saya melihat kabelnya ya teman-teman ya, melihat kabelnya yang saya sendiri kurang seneng ya, kurang rapi itu pasangannya. Nah ini off ya, off. Coba kita ukur menggunakan ampere meter. Ini mau ukur pakai ampere meter pun juga susah posisinya. Kabelnya itu semuanya rapat, nggak ada yang renggang. Memang iya termasuk ya rapi ya nyusunnya, masalahnya walaupun ini di wel kabelnya, tapi semuanya diikat kabelnya, berarti ya kita anggap aja rapi. Cuman pasangan kabelnya ini aku yang kurang seneng ya, pasangannya semrawut. Nah sekarang kita ternyata heaternya on teman-teman ya, heaternya on. Ini timernya saat heater on, timer harus off ya teman-teman ya. Jadi ini airnya juga netes, berarti aktif heaternya, berarti untuk defrostnya aman. Berarti ini kerusakannya pada timernya, ini kerusakannya. Karena ini kita perhatikan di sini itu hanya diikat-ikat saja, jadi nggak disolder atau dipasang sekun, jadi cuma diikat saja. Dan ini saya curiga itu kerusakannya itu ada kabel yang nggak rapat gitu ya, karena diikat saja. Mungkin kabelnya tidak terlalu connect mungkin. Kalau di sini solusinya kita ganti timer atau kita rapikan kabel di sini ya. Tapi kalau menurut saya kita rapikan saja ya kabelnya ini ya. Kita rapikan saja. Masalahnya kalau kita ganti timer biayanya tinggi ya. Kalau ganti timer tuh harganya berapa? 70 guys. Di Kalimantan 70 harganya timer. Kalau kita ganti timer biayanya tinggi. Saya akan rapikan saja ya. Kita rapikan karena di sini masih menggunakan modul. Ya. Coba kita pegang. Panas ya. Hangat. Jadi normal ini untuk aslinya untuk pemasangan timernya sudah oke, bagus. Berarti yang masang ini walaupun seperti ini tahu jalurnya ya, dia paham jalurnya.
Cuman sayang yang kurang senengnya kayak gini ya. Dan seharusnya bagian atas ini untuk nyedot salju esnya malah ditutup menggunakan kabelnya ini juga gede ya, gede banget. Nah seperti ini, kabelnya itu posisinya di atas seperti ini. Kalau menurut saya ini nggak rapi ya, nanti kita rapikan saja. Dan saya nanti akan kita normalkan kembali kulkas ini, kita pasang karena di sini menggunakan modul ya, modulnya masih ada. Kita pasang modul lagi, untuk timernya kita ambil ya, kita untung ini nah ini sudah kita buka kabel-kabelnya, dan kita jelaskan dulu jalur-jalur kabelnya di sini. Dan di sini ada kabel jalur heater, di sini jalur heater yang warna hitam, kita jelaskan warna hitam jalur heater ya, jangan salah. Terus warna oranye di sini adalah jalur kipas, dan biru di sini adalah jalur masanya ya, heater dan kipas. Dan di sini adalah jalur termistornya, merah sama pink. Oke, langsung kita sulap saja, kita jadikan digital kembali, karena ini menggunakan manualnya, menggunakan manual, sebetulnya nggak manual ya, menggunakan timer gitu ya, menggunakan timer sama digital gitu aja ya. Kita akan langsung rubah, kita buka dulu. Nah sekarang seperti ini ya, setelah kita buka pengikat-pengikatnya. Dan sekarang mau kita putus semuanya, ini jalurnya, ini jalur yang kabel gede. Dan di sini mau kita siapkan dulu spare partnya yang mau kita ganti. Dan ini stok saya, stok termis ya, untuk ini bisa untuk kulkas SAP, bisa untuk kulkas Polytron dan lain-lain. Kita ambil saja yang masih benar-benar masih baru. Nah kita ambilkan saja yang masih baru. Dan ini saya belinya dari online, jadi masih ada tempatnya di sini, tempatnya masih aslinya, belum kita pindah ke plastik. Biasanya kalau kita pindah ke plastik itu rusak, jadi kita biarkan aja di dalam kardusnya di sini, biar tahan lama, biar awet. Dan yang kedua, kita siapkan fuse. Tadi sudah ada fuse-nya, cuman fuse-nya gandeng sama dipros, jadi kita pakai stok saja lah dipros sama fuse yang gandeng, punya LG asli ya. Dan ini kita akan pakai di kulkas SAP yang kita perbaiki saat ini. Dan kita siapkan selongsong untuk selongsongnya, dan siapkan gunting dan korek untuk membakar selongsongnya. Sekarang proses pemasangan jalur-jalurnya. Yang kita pasang pertama yaitu fuse. Fuse kita hubungkan ke kabel warna biru ya, kita gabung dengan kipas. Jadi kabel biru kita gabung ke jalur fuse dan kipas. Untuk selanjutnya kita sambungkan ya. Sebelum kita pasang untuk fuse-nya di sini ya, fuse-nya kita pastikan bahwa fuse benar-benar masih oke ya. Kita ukur aja dulu sebelum kita sambung, kita akan ukur dulu. Oke, setelah kita ukur semuanya, kita sambung, kita rapikan. Untuk fuse di sini yaitu melewati heater, setelah heater baru kita sambungkan ke kabel warna hitam. Dan untuk selanjutnya kita pasang termis ya. Nah seperti ini, kita taruh di sini saja termisnya, kita tongolkan ya, kita arahkan ke atas termisnya, dan fuse-nya kita tempelkan pada logamnya. Dan ini adalah lubang bekas kabelnya tadi. Kalau seperti ini ya rapi ya guys ya. Nah berbeda ya, seperti tadi.
berbeda sama yang tadi maksudnya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah rapi, selesai guys. Untuk bagian freezernya selesai. Dan sekarang kita akan memasang kompresornya, dan di sini kita jelaskan dulu karena tadi untuk jalur kompresornya belum terbaca dari atas, karena kompresornya itu dari sini guys, kita dapatkan dari sini. Ini warna kabel warna hitam, jalur kipas yang orange atau ini ya, jalur jalur kipas, dan warna abu-abu yaitu jalur kompresor. Dan ini kita lepas saja kabelnya. Saya tidak menggunakan kabel ini lagi karena kita sambung langsung ke modul aslinya. Jadi kita normalkan kembali karena masih ada modulnya. Sayang modulnya kalau tidak dipakai. Dan ini mau kita putus-putus dulu jalurnya. Dan sekarang timer kita ambil guys, kita keluarkan saja timernya di sini, kita lepas semuanya. Jadi saya tidak menggunakan timer lagi. Dan di sini untuk jalur birunya, di sini ada 4 kabel biru. Ini kita gabung jadi siji ya, jadi satu birunya. Nah perhatikan, untuk kabel biru ada 4 kabel biru, kita gabung jadi satu, kita pasangkan selongsong. Selanjutnya kita pasang kabel jalur kompresor. Selanjutnya kita warna coklat, kita hubungkan langsung ke warna coklat. Kalau setelah ini selesai ya, hanya 3 kabel yang kita sambung, kita rapikan. Jadi abu-abu kita sambung ke abu-abu, biru kita sambung biru, coklat kita sambung ke coklat, selesai. Dan sekarang kita tes dari bagian soket modulnya apakah semuanya terhubung dengan baik. Pertama yang kita ukur yaitu adalah jalur kipas, jalur heater, lalu jalur kompresor yang kita ukur. Kita gunakan kilo ohm. Dan sekarang yang mau kita ukur yaitu jalur mana dulu ya, kita ukur yang mudah saja dulu, jalur heater terukur 300 ohm ya, berarti ada, bagus heaternya. Selanjutnya jalur kipas terukur 0,5, jalur kompresornya terukur 15 ohm, berarti semuanya terukur dengan baik. Yang terakhir yaitu jalur termistornya harus terukur 1,7 ya, tadi dari atas tadi kita ukur yaitu 1,7. Kita ukur, apabila terukur 1,7 berarti untuk jalur termisnya sudah terhubung dengan baik. Kita ukur pelan-pelan untuk mengukurnya, dan perhatikan apometernya. Agak susah mengukurnya karena ini lubangnya kecil banget, soketnya juga kecil, harus masuk lubang masalahnya ini alat ukurnya. Perhatikan terukur 1,7 K, berarti oke ya, berarti semuanya sudah oke, terpasang semuanya. Kalau sudah seperti ini kita rapikan, kita kembalikan seperti semula. Kalau seperti ini sudah normal guys, jadi sudah kita pastikan normal ya. Nanti kita juga naruh garansi sama pemiliknya. Tapi ini aku yakin sudah normal lagi, yes. Mungkin sudah tidak memanggil saya lagi, tapi saya pesan sama pemiliknya apabila nanti masih ada masalah ya saya datang lagi ya, nanti kita cek masalahnya. Ini sudah kita cek keseluruhannya, semuanya sudah normal ya, sudah kita tes ulang, kita ukur
Pokoknya yang terakhir kita ukur dari soketnya di sini teman-teman ya. Apabila dari soketnya di sini semuanya koneksi dengan baik, berarti semuanya sudah terhubung dengan modulnya. Oke, sekarang kita rapikan. Setelah kita rapikan, nanti langsung coba kita hubungan ke listrik, apakah kompresornya menyala, kipasnya apakah menyala. Dan kita taruh garansi karena ini tadi sudah amburadul ya kabelnya. Saya sendiri hanya apal jalurnya ya. Kalau sebetulnya ya, kalau nggak pernah ya, ini sama sekali tidak tahu jalur-jalurnya, karena saya sudah tiap hari nangani kolkas seperti ini. Jadi untuk warna-warna kabelnya semuanya saya sudah paham banget, hafal jalur kabelnya. Sekarang sudah kita rapikan semuanya, saatnya kita uji coba, kita tes. Bismillah ya, mudah-mudahan kompresor menyala. Kita tunggu. Belum menyala kompresornya. Apakah hidup kompresornya? Kita dengarkan suara kompresor. Oke, kompresor hidup. Kipas coba kita cek. Alhamdulillah, kipas semuanya menyala. Oh, ada tiupan angin guys. Kalau sudah kita pastikan atasnya di sini ada tiupan angin, selanjutnya kita tes bagian bawah. Apakah ada tiupan angin di lubang bawah? Oh, ada, sudah terasa dingin tangan saya. Dan kita coba menggunakan korek ya, untuk memastikan para pemirsa semuanya tahu kalau di sini ada angin ya. Perhatikan apabila korek saya mati. Nah, korek saya mati berarti ada angin ya, ada angin. Dan selain di sini ada angin lagi dari samping, cuman nggak terlalu deras ya anginnya. Kalau samping di sini yang paling deras itu yang di depan. Oke pemirsa, karena di sini sudah oke semuanya, tunggu sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya untung yaitu satu, kita untung Vios Depros ya. Yang pertama, yang kedua kita untung timer guys. Untung timer, juga saya untung kabel. Nah, ini ada kabelnya. Kita untung kabel buat apa ya ini? Nah, ini kita buang saja, ini sampah. Oke, mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.